Di adegan pertama, terlihat Pragati bersama Sahas di dalam mobil. Pragati pun menangis bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa meyakinkan Ragbir akan kepolosannya. Lalu Sahas memberitahu Pragati bahwa bukan waktunya yang berubah, tetapi laki-laki yang berubah. Ia pun benar-benar orang yang ceria di perguruan tinggi. Pragati pun mengingatkannya pada ruang tamu es krim di dekat kampus mereka. Ia pun memutuskan untuk pergi dari kantor hari ini. Ia ingin memiliki es krim. Lalu Sahas pun memegang tangan Pragati, mencegahnya untuk turun dari mobil dan meyakinkannya untuk memberikan waktu kepadanya dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Lalu mereka pun pergi dengan sangat gembira. Ragbir yang melihat duduk di mobil, ia sangat marah melihat mereka tertawa bersama. Selanjutnya, di ruang tamu es krim, Pragati tenggelam dalam pikiran yang sangat dalam. Ia pun mengingat ketika Ragbir memasukkan es krim ke mulutnya di rumah. Lalu Sahas melihat sekeliling karena ia telah kehilangan sesuatu. Pragati bertanya, "Apa itu?" Sahas pun menjawab, "Itu senyumannya." Pragati pun merasa kesal ketika ia merindukan Ragbir setiap saat. Lalu penjual es krim pergi sebentar. Sahas pun menawarkan untuk menjadi pendor untuk Pragati. Sahas pun menghitung berbagai rasa dan menghubungkannya dengan penilaian Pragati. Ragbir pun yang melihatnya sangat kesal. Ia pun mendengar melengkap dan marah pada Sahas. Lalu Sahas kesal. Pragati mengatakan hidupnya terus berubah warna. Ia pun tersinggung dan mengejarnya dengan main-main. Lalu Pragati pun hampir jatuh, dan Ragbir datang untuk ikut campur tangan dan memegang Pragati. Lalu Pragati pun menghentikan Ragbir dari menyakiti Sahas. Ragbir pun berteriak, mengeluh bahwa ia meninggalkan rumah untuk pergi ke kantor, tetapi menikmati es krim dengan Sahas di sini. Lalu Pragati mengatakan kepada Ragbir bahwa ia datang ke sini dengan seorang teman yang tidak pernah meragukan karakternya, menganggapnya pembohong atau menampar pintu di wajahnya. Lalu Ragbir menegaskan itu semua kesalahannya. Ia menipu orang yang paling mencintainya dalam hidup. Lalu Sahas pun mengganggu dan memberitahu Ragbir Pragati menderita tekanan mental. Ia pun harus merawatnya dengan sangat baik sebagai dokter atau sebagai teman pun. Ia pun mengambil tangan dan daun Pragati. Ragbir memecahkan trol pendor. Penjual pun kembali dan mengeluh, tetapi Ragbir meminta maaf dengan sopan dan membayar
obatnya dengan jumlah besar. Selanjutnya, di rumah suasana hati Pragati sangat kesal. Lalu Saas memperhatikan botol obat di meja sampingnya dan mengatakan ini adalah obat generasi pertama. Kenapa ia minum obat ini? Lalu Pragati mengatakan ia tidak. Seorang mencampur ini dalam air bir dan menyalahkannya. Lalu Saas mengatakan obat ini tidak dijual tanpa resep dokter dan catatannya dipertahankan. Pragati pun meminta bantuan kepada Saas. Ia pergi ke toko obat dan menemukan Harshit di sana. Ia pun pikir ia tahu Harshit memiliki hubungan dengan ini ketika ia menyalahkannya. Lalu Pragati datang ke apotek dan menanyakan tentang nomor Bex. Ahli kimia mengatakan itu bukan toko mereka. Lalu Pragati mengatakan ia telah dikirim oleh Harshit. Ia tidak dapat terhubung ke nomornya sekarang. Penjaga toko itu mengatakan Harshit baru saja datang dan menyelesaikan semua pembayaran dan membawa serta semua tagihan itu. Lalu Pragati mengatakan ini terjadi bulan lalu juga. Harshit lupa tagihan dan kemudian ada masalah audit di kantor. Lalu mereka pun bertengkar hebat dan menyebabkan masalah bagi ahli kimia juga. Menjual obat ini ilegal. Penjual toko setuju untuk memberinya salinan di duplikat. Lalu Pragati menyimpan salinan tagihan di laci, mengira itu bukti kuat terhadap Kunti dan Harshit. Lalu Ragbir tahu siapa yang dia percayai. Ia pun pergi ke kamar mandi. Si nenek Kunti pun datang ke kamarnya dan menemukan tagihan dari laci. Ia pun mengingat Harshit mengikuti Pragati keluar dari toko kimia dan memanggilnya untuk meminta bantuan. Pragati pun keluar dari kamar mandi dan merasa tidak enak dengan perilakunya dengan Ragbir hari ini.